Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum sekolah tadi makan dulu atau tidak? Makan. Jadi jangan sampai kita sebelum sekolah tidak makan terlebih dahulu. Karena itu penting. Kalau kita lapar, bagaimana kita mau konsentrasi untuk mengikuti sebuah proses pembelajaran. Hari ini kita sebelum belajar seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Jadi hari ini kita belajar tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, kita terlebih dahulu mengingat kembali apa yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat? Sekarang kita ke pelajaran hari ini, hijrah Nabi Muhammad. Tapi tampaknya kita biar semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu agar kita semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Ayo mulai, tepuk semangat. Pembelajaran hijrah Nabi Muhammad. Ada yang tahu apa arti hijrah? Loh. Hijrah itu kalau dalam bahasa hijrah itu pindah. Misalnya kita hari ini di desa Lubuk Matuha, kita pindah ke Bengkulu, itu namanya hijrah. Dalam bahasa hijrah itu pindah. Dari Bengkulu ke Lubuk Antungan, atau dari mana ke Jakarta, atau dari Jakarta ke mana, itu secara bahasa dinamakan hijrah. Namun hijrah yang kita kenal karena terjadinya proses hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ada yang di desa ini pindah rumah. Ada. Ibu. Kenapa ya pindah? Karena ke rumah laki. Jadi jemaah hijrah itu orang hijrah itu, orang pindah itu pasti ada alasan. Begitupun dengan hijrah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bukan tanpa alasan. Ada alasan-alasan yang membuat Nabi Muhammad harus hijrah ke kota Madinah. Terus kalau orang pindah itu butuh persiapan apa tidak? Butuh. Tidak langsung bangun langsung pergi.
mana hijrah? Tidak seperti itu. Kalau dia mau pindah pasti butuh persiapan. Baju-baju tidak disiapkan, makan perlu disiapkan, kendaraan perlu disiapkan. Nah begitu juga dengan proses hijrah Nabi Muhammad. Sebelum hijrah Nabi Muhammad mempersiapkan terlebih dahulu. Baiklah, untuk lebih jelasnya, suka tidak kalian nonton film pendek tentang hijrah Nabi Muhammad? Bapak mutarkan, kalian tonton, terus ada tugasnya nanti. Kalian Pak pilih ceritakan dengan bahasa kita tentang proses hijrah Nabi Muhammad ini. Jelas? Jelas. Kamu tonton nak, bagaimana Nabi Muhammad hijrah tadi? Nah, kalau bahasa kita, ngapo dia tadi sampai hijrah? Apa hikmah hijrah yang bisa kita ambil? Kamu ceritakan proses itu dalam bahasa kita yang kamu ingat. Tidak Pak. Untuk selanjutnya Pak bagi menjadi 3 kelompok. Silakan supaya tidak rancu. Yang depan menghadap ke belakang. Ayo. Laksanakan. Depan menghadap ke belakang. Satu kelompok ada 4 orang. Ada 4 orang. Kembali apa yang dapat kalian pahami atau mengerti dari video yang telah kita putar tadi. Nanti Pak suruh perwakilan kelompok satu-satu untuk membacakan hasil kerja kelompok kalian. Silakan ditulis. Kelompok 1, silakan maju ke depan, bacakan apa yang kalian dapat dalam video tadi. Silakan, habis maju. Habis sendiri, perwakilan. Ayo, yang kelompok lain didengarkan. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar merencanakan hijrah dengan hati-hati untuk menghindari pengejaran Quraisy. Asma binti Abu Bakar membantu menyediakan makanan selama perjalanan. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di gua Kesur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran. Setelah aman, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah bersama pemandu Abdullah bin Uraikid. Penduduk Madinah yang disebut kaum Ansar menyambut Nabi Muhammad SAW dengan sangat hangat dan penuh kegembiraan. Sudah. Kasih tepuk tangan dulu buat Jadi betul apa yang dikatakan Habib tadi, itu dalam perjalanannya Nabi Muhammad sehingga gua mana dari? Gua Sur untuk menghindari kejaran dari orang-orang Quraisy. Untuk menghindari kejaran dari orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini kan ingin membunuh Nabi Muhammad. Selanjutnya kelompok 2. Nah, silakan dibaca. Dari kelompok 2 yang menyampaikan penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang didapat dari pelajaran kita hari ini, ada nilai-nilai yang terdapat dalam video yang telah kita tonton tadi. Yang pertama, nilai kesabaran. Jadi Nabi Muhammad walaupun ditindas roh, tapi dia tetap sabar. Yang kedua, keberanian. Karena Nabi Muhammad yakin semua yang akan terjadi itu atas izin Allah.
karena dia takut. Kalau tidak ada perintah dari Allah bahwa Nabi Muhammad harus pindah ke Madinah, walaupun diancam apapun Nabi Muhammad tidak akan pindah. Tapi yang terakhir alasan Nabi Muhammad pindah adalah perintah Allah. Nabi Muhammad adalah seorang yang pemberani. Itulah yang harus kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh takut karena segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah. Orang sakit itu atas izin Allah. Orang sehat atas izin Allah. Jadi semua yang terjadi adalah atas izin Allah. Kita tidak perlu takut dengan siapapun dan apapun. Yang ketiga, nilai yang kita dapat dari pelajaran hari ini adalah ketaatan kepada Allah. Itu yang Pak katakan tadi. Alasan Nabi Muhammad pindah itu karena perintah Allah. Itulah nilai yang harus kita junjung tinggi dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak perintah Allah. Yang pertama dan itu perintah Allah, kita turuti. Ada perintah belajar, kita belajar, kita turuti. Perintah berbakti kepada orang tua. Nah, itu adalah perintah Allah. Jadi dari nilai yang terdapat dalam video tadi, ketaatan kepada Allah. Kita sebagai umat muslim wajib taat kepada Allah. Kalau tidak taat masuk neraka. Kalau taat insya Allah masuk surga. Mau masuk surga apa neraka? Masuk surga. Sama dengan bapak juga mau masuk surga. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada yang mau ditanyakan? Jadi tugas di rumah kalian pelajari dan ceritakan kepada orang tua tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Orang pulang sekolah ini tugas kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian kepada orang tua supaya orang tua kita mengerti dan tahu sejarah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, pembelajaran hari ini kita cukupkan selesai. Kita akhiri. Assalamualaikum.